Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum ibu menyampaikan materi pelajaran, sebaiknya anak-anak ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak ibu baca di samping ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 5. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari tahun 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi 1. Pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Ketiga, Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Arti dari swasembada ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan sendiri, dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar area. 2. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. 3. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. 4. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. 5. Transmigrasi. Ada yang tahu arti dari transmigrasi, anak-anak? Ya,
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang jarang, seperti dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Kelima, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Botik bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE atau Persatuan Tenaga Ekonomi juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Sekarang tugasnya, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Tadi sudah Ibu jelaskan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Di sana ada 5, silahkan anak-anak Ibu buat 5 kesimpulan di dalam peta pikiran berikut ini. Selanjutnya, kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? Sebenarnya kita harus mengambil nilai tari indang ini. Dikarenakan kita diwajibkan untuk belajar di rumah, jadi anak-anak Ibu harus hafal dulu gerakannya di rumah. Suatu saat Ibu akan bertanya apa saja gerakan-gerakan yang ada pada tari indang tersebut. Silahkan bekerja dan silahkan dihafal ya nak. Demikianlah materi kita hari ini. Untuk memahami pelajaran yang sudah Ibu sampaikan, silahkan putar-putar terus video yang telah Ibu sampaikan. Atau jika tidak mengerti juga, silahkan bertanya kepada kedua orang tuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.